Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran PAI yang mana kali ini pertemuan kita akan membahas tentang Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Materi Al-Qur'an kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13 beserta menguraikan tajwidnya, terutama tanda waqaf. Setelah menyelesaikan pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tertib. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, dan yang terakhir diharapkan siswa mampu menjelaskan hukum bacaan waqafnya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama dan kita simak bersama-sama bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Dan jangan lupa diawali dengan ta'uz dan bismillah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Setelah tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, marilah kita berlatih bersama-sama untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Mari kita artikan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan waqaf? Ada yang tahu? Ya, waqaf secara bahasa berarti berhenti atau menahan. Secara istilah, waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Ada berapakah jenis-jenis waqaf? Kita mengetahui jenis waqaf ada 5. Yang pertama, waqaf lazim, mamnu, mu'anaqah atau muraqabah, waqaf jaiz, dan saktah. Mari kita lihat penjelasan-penjelasan mengenai waqaf-waqaf tersebut. Penjelasannya adalah ada tanda waqaf yang berupa huruf mim, disebut tanda waqaf lazim. Itu apabila kita berhadapan atau saat membaca Al-Quran lalu menemukan tanda waqaf lazim,
maka kita membaca Al-Quran harus berhenti. Jadi kita saat membacanya harus berhenti, tidak boleh diteruskan. Berikutnya tanda waqaf, 3 tanda waqaf jaiz, yaitu tanda waqaf jim, jaiz tasawi, tanda waqaf qaf, lam, ya, tanda waqaf jaiz kafi. Kemudian yang satu lagi tanda waqaf huruf shad, lam, ya, yang disebut tanda waqaf jaiz hasan. Ketiga tanda waqaf ini disebut jaiz karena boleh meneruskan atau wasol, boleh waqaf. Tetapi ada kriteria khususnya. Untuk waqaf yang waqaf jim, yaitu waqaf jaiz tasawi. Waqaf jaiz tasawi itu boleh berhenti atau boleh meneruskan bacaan, sama hukumnya. Jadi dua-duanya boleh. Yang kedua, waqaf jaiz kafi. Waqaf jaiz kafi itu boleh berhenti, boleh terus, tetapi sebaiknya berhenti. Yang berikutnya jaiz hasan. Jaiz hasan dengan tanda waqafnya huruf shad, lam, ya atau waslu aula. Cara membacanya adalah boleh berhenti, boleh diteruskan, tetapi lebih baik diteruskan. Ya, lebih baik tidak berhenti atau wasol. Kemudian ada lagi waqaf mamnu, kebalikan dari waqaf lazim, yaitu harus terus membaca, jangan diberhentikan. Jadi membaca kita harus diteruskan, tidak boleh diberhentikan saat kita bertemu dengan waqaf mamnu. Dan kemudian ada dua lagi, dan waqaf ini waqaf yang berupa tandanya titik tiga yang memiliki yang berdiri di 2 tempat, yang disebut dengan tanda waqaf mu'anaqah atau muraqabah. Waqaf ini apabila kita membaca Al-Quran menemukan tanda waqaf ini dan pasti selalu 2, maka kita boleh membacanya dengan cara berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut. Jika kita melihat pada skema di sebelahnya, di sana ada tanda waqaf itu ibarat lampu lalu lintas. Ada tanda lampu merah, kuning, dan hijau. Untuk merah diibaratkan sebagai tanda waqaf lazim, di mana harus berhenti. Kemudian lampu kuning sebagai siap-siap, boleh berhenti atau boleh siap-siap untuk melanjutkan. Itu tanda waqafnya jaiz, yaitu jaiz hasan, jaiz tasawi, dan jaiz kafi. Kemudian yang tanda waqaf mamnu itu ibaratnya lampu lalu lintas yang berwarna hijau, yaitu tidak boleh berhenti, harus terus membaca. Ada satu lagi kriteria waqaf, yaitu waqaf saktah, di mana itu waqaf saktah itu memiliki kesamaan dengan waqaf lazim karena sama-sama harus berhenti. Perbedaannya, saktah berhenti tetapi tidak boleh mengambil nafas. Sedangkan waqaf lazim yang tandanya mim, huruf mim, boleh berhenti dan itu untuk mengambil nafas sejenak. Selanjutnya mari kita pelajari contoh-contoh bacaan waqaf dalam ayat Al-Quran. Yang pertama adalah waqaf lazim. Waqaf lazim ini mari kita sama-sama membacanya, dan perhatikan di sana ada huruf mim untuk waqaf lazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka kita hentikan bacaan kita karena di sana ada waqaf lazim yang huruf tanda waqafnya adalah huruf mim. Kemudian yang berikutnya di bawahnya ada waqaf mamnu. Waqaf mamnu ini waqaf yang
mengharuskan kita untuk meneruskan bacaan. Di sini terdapat contoh dalam ayat ini ada 2 wakaf mamnu dan 1 wakaf jaiz tasawi ya. Tapi kita akan fokus pada wakaf mamnu. Sesudah wakaf jaiz tasawi, saat kita membaca ayat dan bertemu dengan wakaf mamnu, maka mari kita sama-sama contohkan. Kita contohkan dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Berikutnya adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz seperti diketahui tadi ada 3 jenis wakaf jaiz. Yang pertama jaiz kafi dengan tandanya adalah qaf lam ya dan itu disebut dengan waqfu aula, yaitu apabila kita menemukan huruf wakaf tanda wakaf jaiz kafi, maka di sana kita harus sebaiknya menghentikan bacaan atau mewakafkan bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu dianjurkan. Tetapi kalau kita ingin meneruskan, diperbolehkan. Yang kedua adalah jaiz tasawi, di mana apabila kita bertemu dengan wakaf tanda wakaf jaiz tasawi yang berupa huruf jim, maka kita boleh meneruskan atau boleh berhenti atau menghentikan. Boleh wasol, boleh wakaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh yang wasol, melanjutkan. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nuridu mal qari'ah. Contoh untuk yang diwakafkan. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nuridu mal qari'ah. Yang ketiga, wakaf jaiz hasan. Jaiz hasan ini tandanya adalah shad lam ya yang disebut juga waslu aula, di mana lebih utama meneruskan bacaan. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa', dan selanjutnya. Sebaiknya berhenti, tetapi apabila kita sebaiknya diteruskan, tetapi apabila kita ingin berhenti, itu pun diperbolehkan, tapi lebih utama dilanjutkan. Selanjutnya adalah saktah. Saktah tandanya adalah sin atau sin kaf ta ha. Contoh saktah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang terakhir adalah muraqabah atau mu'anaqah. Mari kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu 2 cara membaca atau mempraktekkan wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Demikian tadi penjelasan dan contoh-contoh bacaan mengenai wakaf. Selanjutnya, mari kita belajar untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Semuanya hukum bacaan tajwid, tidak cuma wakaf saja pada surat Al-Hujurat ayat 13. Tetapi ini adalah tugas buat kalian, buat anak-anak semua, agar mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Selanjutnya nanti dikumpulkan ke ibu setelah ini. Dan alhamdulillah selesai sudah.
Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini, dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.